Dirjen KSDAE itu diberi waktu untuk pendataan dan penandaan itu 2 tahun. Jatuh temponya ini sekarang, Agustus 2020. Nanti setelah Agustus 2020 nggak akan ada lagi pendataan. Gitu. Jadi kalaupun ada misalkan, Pak kemarin saya nggak tahu, nggak bisa, kita sudah nggak nerima lagi. Berarti batasnya sampai yang namanya satwa menangkap di alam itu kan tangkapan alam. ya. Sudah jelas tangkapan alam. Itu kategorinya F0. Kalaupun memang masih anakan ditangkapnya itu kategorinya F0. Berarti yang disebut F0 itu yang dari tangkapan alam. Ya, generasi pertama. Ya, generasi pertama hasil tangkapan dari alam itu F0. Mau yang nangkapnya dewasa, mau yang anakan itu tetap F0. Di luar itu untuk kepemilikan yang sekarang yang ini terutama yang jenis baru, ini kan jenis baru dilindungi, ya jenis baru dilindungi, cucak hijau kan jenis baru dilindungi. Nah itu kan memang sebelum-sebelumnya tidak dilindungi dan pasti nggak akan ada yang punya sertifikat lah, bisa dibilang seperti itu kan ya. Nah itu kalau dikategorikan sebagai F berapa itu F0 juga dikategorikannya. Jadi makanya langkah pendataan ini nanti untuk melegalkan jenis-jenis satwa yang baru dilindungi untuk jadi nanti statusnya diturunkan menjadi F2. Misal Pak, burung-burung yang dilindungi itu dari segi kicauan kan banyak teman-teman kicauannya kita ya. Yang hobi di gantangan juga kan. Nah, itu yang kicauan itu yang dilindungi yang bagaimana? Sebetulnya apakah cucak hijau aja, apakah nanti kedepannya kan misal buat jenis perai batu itu gimana? Ya, sebetulnya untuk penetapan jenis dilindungi dan tidak dilindungi itu bukan ranahnya kita BKSDA. Ya, BKSDA hanya pelaksana peraturan. Ya, yang menentukan kategori yang menentukan jenis itu dilindungi apa tidak itu lembaga LIPI. Iya, jadi LIPI meneliti keadaan di ekosistemnya seperti apa dengan pertimbangan seperti itu merekomendasikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kalau jenis ini harus sudah dilindungi. Kemarin pun sebetulnya gitu. Jadi prosedurnya dari LIPI dulu, LIPI mengajukan usulan untuk melindungi satu jenis atau beberapa jenis tertentu. Baru nanti atas pertimbangan LIPI, Menteri LHK mengeluarkan bahwa jenis ini dilindungi. Dan sebetulnya bukan cuma cucak hijau untuk jenis yang baru. Setahu saya itu tadinya kan untuk jenis tumbuhan dan satwa liar dilindungi pedomannya kita kepada PP nomor 7 tahun 99. Nah itu. Nah untuk yang sekarang diperbarui kemarin tahun 2018 itu awalnya ke berapa ya? P9 gitu. Terus kan ke 92, dirubah jadi 92, dirubah lagi ke jadi 106 kan. Nah, itu. Jadi ada perubahan-perubahan itu. Nah, disimpulkan ada jenis-jenis baru yang dilindungi, salah satunya cucak hijau, terus kemudian cililin dilindungi. Terus kemudian apa lagi? Jalak putih, ya betul, jalak putih dilindungi. Ada 700-an lah, 700 jenis. Nanti saya bisa datang ke sana. Saya 106 datang. Nanti saya share lah. Nanti saya share daftar satunya lumayan banyak. Saya dari yang sering dikonteskan dan yang sering dipelihara, setahu saya itu jalak putih, cucak hijau, cililin, terus kemudian gelatik Jawa, kan masih jarang sih. Gelatik Jawa sekarang dilindungi, gelatik batu masuk. Nah ini untuk langkah awal yang cucak hijau nih Pak, kan udah rekan-rekan kan udah menyerahkan data ya. Iya. Nah itu untuk langkah selanjutnya bisa diulang kembali. Harus apa sih langkah selanjutnya? Ya langkah selanjutnya sebetulnya sebagai antisipasi dari tadi ya, dari terbitnya yang terakhir itu direvisi itu P106 tahun 2018 itu kan langkah awal ditindaklanjuti oleh surat edaran dari Dirjen KSDAE untuk melakukan pendataan ini. Tujuannya itu tadi, jadi mendata, mereka menghimpun data yang ada di lapangan, kenyataan di lapangan,
karena pemerintah memang sadar sebelum jenis itu sekarang dilindungi pada waktu itu ya tahun 2018 itu sudah ada pemilik-pemilik penghobi yang mengkoleksi jenis tersebut, baik itu yang tangkapan alam, baik itu yang hasil budidaya pribadi tadinya kan. Tapi kalaupun budidaya pribadi karena memang awalnya tidak diliput dengan dokumen yang sah menurut negara, dikategorikannya tetap F0 itu tadi ya. Makanya ini adalah langkah awal pendataan. Nanti data kita himpun, nanti data kita setorkan ke Balai Besar KSDA Jawa Barat di Bandung. Langkahnya nanti setelah pendataan direncanakan akan diadakan penandaan setiap individu yang sudah dilaporkan. Jadi mau bagaimanapun itu dibilangnya kalau belum dilaporkan berarti tetap itu F0. F0 tetap. Jadi yang namanya nanti itu untuk langkah ini ya jenis yang baru itu setelah masuk data ke sana kan data tercatat. Ya. Misalkan di Kabupaten Ciamis ada berapa ribu pemilik, ada berapa ribu individu misalkan kan gitu. Alamatnya di sini makanya kita menyertakan NIK dan alamat sesuai KTP dan nomor HP yang aktif. Itu kenapa? Karena begitu nanti pada waktunya penandaan akan kita lakukan, kita pasti hubungi nomor HP itu atau paling tidak kita mengikuti alamat yang tertera di data itu. Jadi alamat kalau alamat benar ya pasti ketemu. Kita nanti lakukan terbit surat keterangan gitu Pak. Nanti kita sebetulnya ini nanti setelah pemilik melaporkan kita ya, menyerahkan formulir pendataan ini, kita nanti akan tindak lanjuti dengan surat keterangan penerimaan data ya. Nanti itu katakanlah surat keterangan sementara sebelum nanti adanya tindakan penandaan. Terus nanti kan setelah penandaan diharapkan nanti langsung diterbitkan sertifikat yang resmi. Ya, nanti ini semua digolongkan, mau itu yang memang baru kemarin nangkap dari hutan atau misalkan yang sudah dibudidayakan, nanti kita kategorikan semua F2 diharapkan. Nah, kalau sudah kategori F2 itu kan bisa mengajukan izin penangkaran, dan izin penangkaran yang diberikan itu nggak usah dari menteri atau dari dirjen, bisa dari kepala balai besar gitu. Jadi memperpendek birokrasi ke sana. Sebetulnya F0 pun bisa, kata saya tadi ya, saya bilang tadi F0 bisa mengajukan izin penangkaran, tapi izin yang dikeluarkan nanti oleh menteri. Kalau kan harus jauh-jauh ke menteri kan mengikuti beberapa tahap dulu. Nah, ini kan hanya sampai di Bandung. Izin itu sudah diberikan kalau untuk F2, kalaupun jenis dilindungi gitu. Nah, ini nanti diharapkan ke sana. Jadi pendataan ini diharapkan data yang sudah masuk, kalau misalkan datanya valid, fisiknya ada, nanti melalui pemeriksaan kita mengundang tenaga ahli juga, penandaan, nanti diterbitkan sertifikat bahwa ini adalah F2 gitu. Kalau misalkan sertifikat mah tanah mah kayak pemutihan. Itu kan tadi kan yang tangkapan alam yang belum dilaporkan kan tetap F0 ya Pak. Ya. Nah itu kan pasti rekan-rekan juga lama-kelamaan ada juga yang nangkap di alam melaporkan, itu mana Pak? Makanya ada tenggang waktu. Ya sebetulnya semenjak peraturan itu terbit 106 itu Agustus 2018 itu menurut surat edaran Dirjen KSDA itu diberi waktu untuk pendataan dan penandaan itu 2 tahun. Jatuh temponya ini sekarang Agustus 2020. Nanti setelah Agustus 2020 nggak akan ada lagi pendataan. Gitu. Jadi kalaupun ada misalkan Pak kemarin saya nggak tahu, nggak bisa, kita sudah nggak nerima lagi. Berarti batasnya Agustus ya 2020 ya. Nah itu kan batas sampai Agustus ya Pak. Ya. Setelah Agustus ke sana bagaimana yang punya tapi belum melaporkan, apakah ada denda atau misal penyitaan atau ya apalah jenisnya. Ya. Intinya gini, sebetulnya pada saat peraturan perundangan itu ditetapkan, sejak tanggal ditetapkan itu sudah berlakulah si aturan itu. Di aturan itu kan ada yang namanya menerangkan misalkan jenis ini adalah ini nih, terus kemudian ada sanksi pidana. Nah itu sebetulnya sejak ditetapkan itu sudah berlaku. Nah tapi karena ini ada kebijakan, ada tenggang waktu karena ada jenis-jenis baru itu untuk mengcover jenis baru yang tadinya sebelum
peraturan itu diterbitkan memang sudah dimiliki oleh masyarakat, makanya dikasih tenggang waktu 2 tahun untuk melakukan pendataan. Setelah tenggang waktu itu habis, ya berarti Iya. peraturan itu yang seharusnya berlakunya dari dulu, Iya. beserta perangkat pidana itu. Jadi setelah nanti katakanlah misalkan Agustus 2020 sudah habis, tok palu sudah September lagi, itu sudah berlaku. Berarti Jadi apapun itu, mau itu penyitaan, mau itu nanti sanksi pidana, misalkan ditangkap polisi, misalkan ya ditangkap polisi atau nanti ada denda, ya itu kok. berarti kan makanya kan mau kita tidak mau rekan-rekan kecamatan itu memang harus mengikuti ya. makanya saya minta tolong yang lain. Kita petugas memang terbatas dalam jumlah. Mungkin ada yang bilang juga kita keterbatasan dalam sosialisasi peraturan. Makanya saya minta menggandeng dari komunitas untuk ikut menyebarluaskan lah. Ini mumpung masih ada kesempatan. Ayo kita bareng, saya membantu mereka kan data. Nanti kan akang-akang yang pemilik itu kerjasamanya ikut melaporkan ke kita, aktif melaporkan kita merekap datanya, kita kasih surat keterangan penyerahan data sementara. Nanti kalau pada saatnya dilakukan penandaan, diharapkan semua yang datanya sudah masuk ke kita itu ditandai dan itu sudah berstatus F2. Ya, tentunya dengan ada tanda, mau itu ring, mau itu microchip atau itu nanti ya itu bisa bicara teknis nantilah ke depan lagi. Dan dilengkapi dengan sertifikat yang legal ditandatangani oleh Kepala Balai Besar. Sudah itu mah. Nah itu kan pasti ini Pak, ini kan bagi rekan-rekan semua ini semua dianggap sepele ya Pak. Nah untuk pengurusan izinnya sendiri serumit apa sih? Apa rumit? Apa gak bagaimana sih? Sebetulnya Soalnya banyak rekan-rekan ribet katanya. ya Nah gitu. untuk orang yang mohon maaf ya kalau saya bilang awam itu dalam artian bukan kata menghinakan, enggak ya. Yang namanya awam itu memang tidak tahu apa-apa. Pasti beranggapan ribet. Karena apa? Dari kemarin juga saya memelihara burung ini hidup, yang beli makanannya saya, uang yang saya, kenapa saya sekarang harus mengikut itu kan? Orang awam kan ke sana. Ini ribet gitu. Ya sebetulnya ya tadi kembali ke diri kita masing-masing, termasuk ke pemilik itu. Seberapa taat sih kita sebagai warga negara ke negara? Betul kan? betul. Iya. Jadi intinya itulah. Ketika bertanya itu, kau kan kembali ke diri kita. Oh iya, saya warga negara yang baik. Saya harus mengikuti dong aturan yang ada di negara seperti apa. Jadi itu makanya aturan yang ada di negara seperti itu ya udah ikuti. Pada saat di hati para pemilik, di hati para masyarakat sudah tertanam itu, sepanjang apapun prosedurnya pasti nggak akan dianggap ribet. Dan saya yang sudah menjalan saya ikut melayani beberapa izin yang permohonan itu, saya rasa nggak ribet. Apalagi kalau yang pribadi perorangan itu kan hanya